selanjutnya kita belajar conditional sentence tipe 2. Conditional sentence tipe 2 ciri-cirinya setelah if, simple past atau were, nanti kasih tahu ya, past, future, would, could, might plus verb 1. Misalnya gini nak, misalnya gini, ini yang jelas adalah if selalu subject plus if selalu simple past, lalu simple past tadi kita sudah belajar ya, ada verbal, ada nominal, terus di sini harus would plus verb 1. Would plus verb 1 di sini ada tensesnya past future ya, dia selalu past future. Oke, itu untuk would plus verb 1. Nah, simple past kita sudah belajar tadi verbal dan nominal. Apa itu bedanya verbal dan nominal? Kita sudah belajar bahwa verbal dalam satu kalimat adalah dia setelah subjek langsung verb 2 ya. Ini kan masih koma ya. Atau setelah masih if, atau setelah subjek itu to be ya. Itu bedanya verbal dan nominal. Nah, untuk conditional sentence tipe 2 to be ini, kalau I kan masuknya di mana nak? Kalau I see he it itu kan masuknya di pakai was ya, dia pakai was. Nah, ini pakai was. Tapi you Dewi dia pakai were. Tapi untuk conditional sentence you Dewi, I masuknya di were. Jadi tidak bisa I masuknya di was untuk khusus conditional sentence ya. Jadi kita sudah mempelajari bahwa verbal dan nominal, jadi kita sudah tahu nanti simple past ini pakainya verbal apa nominal. Selanjutnya ini pakainya past future temannya, boleh setelah koma, boleh sebelum koma. Pokoknya yang mengiringi if adalah hanya simple past. Berarti di sini nanti subject plus would plus verb 1. Di sini if mengiringinya if adalah subject simple past ya. Ini simple past. Kita sudah belajar tadi yang simple pastnya. Sekarang kita belajar yang would plus verb 1. Nah, ini juga ada verbal, ada nominal. Ketika dia verbal itu habis would langsung verb 1, itu verbal ya. Subjeknya berlaku untuk semua subjek. Tapi ketika dia nominal would plus be ya. Would plus be itu untuk nominal. Contohnya, nah ini contohnya ya. Contohnya kita kembali ke sini. Nah, ini dia. Contohnya misalnya untuk verbal dulu. I would prepare dinner, di garis baru aja ya. I would prepare dinner. If ini nggak usah pakai koma karena if-nya ini abis itu baru if, nggak usah pakai koma, nggak apa-apa karena di depan dia posisinya. If I came earlier, ibu agak nulisnya ke bawah ya karena kurang cukup. Nah, ini dia verbal. Nah, ketika nominal, misalnya nominal ya, I would be better school. If I studied harder. Ya, kita sudah belajar nominalnya simple past. Ini masih kita belajar nominalnya past future. Ini namanya tensesnya past future. Nah, berlaku nggak kalau untuk she? Berlaku untuk she, berlaku untuk he, apapun, berlaku untuk subjek apapun. Nah, setelah would ini prepare, ini adalah verbal. Would be ini adalah nominal. Jadi nominal itu saya akan lebih baik di sekolah, akan lebih baik sekolah jika saya belajarnya kuat. Jadi saya akan lebih baik, ini ada at-nya nak. Saya akan lebih baik di sekolah. Would be better, lebih baik itu bukan kata kerja, maka dia pakai would be ya.
Untuk kalau yang di sininya nominal, ini boleh nggak pindah ke depan? If I came earlier, I would prepare dinner. Boleh. If I came earlier, tapi harus ada koma. Ya, harus ada koma setelah if. Jadi posisinya if I came earlier, ya gitu ya. If I came earlier, koma, I would prepare dinner. Boleh. Yang penting setelah if dia harus simple past ya, dia harus simple past. Nah, kita sudah belajar tadi simple past yang verbal nominal. Jadi kalau misalnya di sininya nominal, if he was my friend ya, if he was my friend. Nah, if he was my friend, I would invite. Nah, I would invite him. Nah, I would invite him to my birthday party. Jika dia temanku, saya akan mengundang dia ke ulang tahun saya. Nah, ini dia bukan verbal, dia nominal. Kenapa? Karena jika dia teman saya, ya ini dari sini sampai sini tidak ada kata kerja. I would invite him. Boleh nggak pindah ke depan? Boleh. Karena di sini ada koma, jadi I would invite him if he was my friend. Jadi kita harus membedakan mana verbal, mana nominal. Demikian pembahasan dari Ibu, semoga bermanfaat.